Perkenalkan, nama saya Mendria Brian Sinaga, NIM 672024-259 dari kelas asistensi pemrograman web H. Kali ini saya membuat video penjelasan atau responsif tentang tes tengah semester pada mata kuliah asistensi pemrograman web H. Nah, inilah adalah web database mahasiswa yang menggunakan struktur HTML dan JavaScript serta CSS internal atau satu file semuanya. Kita mulai dengan menambahkan data. Di sini pilihan fakultas ada 4 dan tambah data. Oke, di sini. Kemudian kita buat satu lagi data. Coba FPB. Kita tambah satu lagi. Nah, ini outputnya mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Kemudian ini kalau kita klik reset, outputnya akan seperti ini, akan dihapus. Dan kalau kita tambah data tapi tidak ada isi datanya, maka akan muncul mau isi semua kolom sebelum menambah data. Nah, kita masuk pada penjelasan codingan. Nah, ini untuk bagian style HTML-nya. Bisa dilihat kalau warna background dasarnya yang saya gunakan adalah ini. Kemudian juga di sini ada untuk fontnya, bagian title dan list mahasiswa. Ini title line yang ada di sini. Kemudian container, ada form group. Ini dan input text areanya yang ini. Sorry, salah file. Nah, ini body, title-nya pas pakai font family Pacifico, cursive. Dan ini title line, container, form group, input select, ada button group untuk tombol. Sini buttonnya saya center karena ini di tengah, text align. Untuk warna, nah ini list mahasiswa ini yang digunakan beserta card mahasiswa. Jadi pada bagian ini digunakan untuk membuat grid secara otomatis. Jadi setiap 2 data mahasiswa maka dia akan bersusun satu baris. Kemudian nanti ada baris baru ini menggunakan autofit minimax 280px. Nah, ini untuk card mahasiswanya. Untuk bagian card tiap mahasiswa, untuk penulisannya mahasiswa info. Nah, ini menggunakan ini empty data. Kemudian kita masuk pada bagian body HTML-nya. Ini title-nya database mahasiswa. Kemudian ini menggunakan container. Jadi ini ada container di sini. Yang pertama ada kita menggunakan form mahasiswa sebagai penyimpan data untuk semua ini. Jika nanti dipanggil, ID-nya itu adalah form mahasiswa. Kemudian ada form group, subkelasnya untuk bagian nama lengkap, NIM, umur kita pakai tipe number. Jadi kalau kita ngisi pakai string, maka dia nggak akan kebaca. Kemudian ada tanggal lahir menggunakan tipe data date. Ini ada juga kayak drop down gitu. Ini label, select. Ini wajib diisi ya teman-teman semua. Oke.
Nah, ini untuk bagian button. Jadi, ketika kita klik button submit yang tambah data, dia akan mengarah kepada JavaScript bagian tambah data yang ini. Gitu juga sebaliknya, kalau kita klik tombol reset data atau reset semua, itu dia akan lari ke JavaScript bagian reset data yang di bawah ini. Nah, untuk penjelasan script, jadi pertama itu kita buat array dulu, array untuk data mahasiswa. Nih. Kemudian kita buat constraint list mahasiswa dokumen, element by ID. Jadi ini itu adalah kontainer untuk menampilkan data mahasiswa. Ini menggunakan DOM yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini jadi nanti data yang kita input dalam sini dia akan muncul pada div ID list mahasiswa yang ada di atas ini. Kemudian ini untuk function tambah data. Nah, kalau misal nih kita nambah data terus kita klik cancel, maka akan muncul penambahan data dibatalkan karena saya menggunakan logika if. Nah, jika tombol konfirmasi itu tidak ditekan atau tidak dipilih, dia akan muncul penambahan data dibatalkan. Nah, kemudian kita menggunakan constraint untuk mengambil atau get data baik itu nama lengkap, NIM, umur, tanggal lahir, dan fakultas. Kemudian diubah menjadi nama ini. Jadi kan awalnya di atas ini namanya itu nama lengkap, ID-nya itu nama lengkap, NIM, umur, tanggal lahir. Nah, kita mempersimpel dia dengan mengubahnya menjadi hanya sebatas nama, NIM, umur, TGL, fakultas. Sini. Nah, value trim ini sendiri, trim itu digunakan untuk menghapus kayak spasi. Nah, ini logika ini digunakan untuk if. Jadi kalau semisal kayak kita nambah data ini kan, ini kan kosong nih semua. Setelah kita tambah, nanti akan muncul mohon isi semua kolom sebelum menambah data. Jadi ini dia akan cek jika tidak ada nama, tidak ada NIM, tidak ada umur, tidak ada tanggal dan fakultas, nanti dia akan menganggap itu tidak ada data dan menampilkan mohon isi semua kolom sebelum merubah data. Dan untuk warnanya itu sudah di atas tadi. Nah, jadi kan data itu kita input satu persatu. Kemudian itu akan masuk pada constraint mahasiswa. Constraint mahasiswa itu berisi nama, NIM, umur, tanggal, fakultas sesuai dengan data yang di sini yang sudah diisi sebelumnya. Nah, nanti data mahasiswa itu akan nanti data si mahasiswa tadi yang sudah diinput per tiap data, dia akan masuk pada array data mahasiswa yang ada di atas ini. Di push masuk ke dalam sini. Nah, ketika sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul data berhasil ditambahkan dan akan menampilkan data. Itu. Nah, dia akan nanti kembali ke form mahasiswa yang kosong, yang tidak ada isinya. Jadi kita isi ulang lagi. Contohnya. 7 2024 259 18 1 2006. Nah, ini akan kosong di sini ya teman-teman. Sebetulnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Misal kita masukin Benry 67 2024 259 16. Jadi nah, kalau tadi kita nggak pakai reset, otomatis datanya nanti akan tetap tersimpan di sini yang kita sudah isi. Tapi kalau kita menggunakan reset, maka dia akan kehapus dan mulai dari nol lagi isi datanya yang ada di sini. Itu teman-teman. Oke, ini untuk function tambahkan data. Jadi list mahasiswa inner HTML ini dia menghindari duplikasi. Nah, contohnya kalau misal saya hapus, kan tadi kita sudah lihat nih outputnya kalau masukin 4 itu 3 itu gimana. Nah, misal saya hapus nih data ini, code ini, dia akan outputnya seperti ini.
Nih, kita tambah satu lagi. Dia nanti akan muncul duplikasi timpang tindih kalau tidak ada function inner HTML list mahasiswa inner HTML. Jadi dia akan menghapus yang sebelumnya, data sebelumnya, terus dia akan mengoutputkan ulang. Kemudian data mahasiswa for each ini seperti yang sudah kita pelajari. Jadi for each ini kan looping. Jadi dia kayak mengulang setiap data yang masuk, dia akan buat baru. Dan ini untuk output card yang tadi, yang kotak untuk output pada list mahasiswa. Dia akan masuk pada card mahasiswa yang ada di sini. Kemudian ini untuk outputnya. Kenapa indeks +1? Jadi setiap tambah satu data, otomatis nanti tulisannya naik. Jadi kayak tadi, penambahan satu mahasiswa jadi mahasiswa ke-1. Kemudian kalau nambah lagi mahasiswa kedua dan seterusnya sampai N. Ini untuk pemanggilan datanya. Nama, mahasiswa nama, kemudian mahasiswa NIM, mahasiswa umur, mahasiswa tanggal. Jadi dia akan berulang. Ini untuk looping memunculkan data. Kemudian ini dia akan menampilkan list mahasiswa. Jadi dia nanti setelah ditampilkan, dia akan lari ke list mahasiswa yang ini, bagian card di atas ini, untuk mengoutputkan di sini, teman-teman. Nah, ini untuk function reset data. Semisal kalau kita klik konfirmasi, maka data mahasiswa dia akan kosong kembali alias 0, kembali reset, dan nanti akan langsung menampilkan data di sini. Nah, semisal nih kalau saya hapus yang ini, maka nanti apapun itu data yang dimasukkan, dia tidak akan muncul. Karena memang ini digunakan, bagian ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan list mahasiswa. Gitu saja teman-teman video penjelasan saya. Bila ada kurang, bisa disampaikan di komen. Terima kasih.